Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Kakak punya pertanyaan nih. Menurut kalian bernapas itu sadar atau tidak? Bisa disadari, bisa juga tidak ya. Tapi, pernahkah kalian perhatikan bahwa rata-rata manusia bernapas itu sekitar 12-18 kali dalam tiap menitnya. Itu artinya, dalam satu hari kita bernapas sebanyak 17.280. Wah, ternyata banyak juga ya. Meskipun kelihatannya banyak dan mudah, proses pernapasan yang ada di dalam tubuh kita prosesnya tidak mudah loh. Ada banyak organ yang berperan dan membantu proses pernapasan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Namun, apa yang akan terjadi apabila bernapas yang tadinya itu mudah menjadi sulit? Gangguan pernapasan ada banyak macamnya, dan salah satunya adalah penyakit asma. Memahami penyakit ini penting sekali untuk kita. Teman-teman tahu nggak apa itu penyakit asma? Yuk kita bahas berikut ini. Asma adalah penyakit kronis saluran pernapasan di dalam paru-paru yang bisa menyerang siapa saja dari anak kecil sampai orang tua. Asma merupakan gangguan pernapasan akibat peradangan dan penyempitan di bronkiolus. Apabila saluran pernapasan dalam paru-paru mengalami radang, maka saluran pernapasan menjadi sempit. Otot-otot dinding saluran muncul dan mengeluarkan lendir. Apabila berlaku penyempitan, saluran pernapasan udara yang ada di dalam paru-paru tidak dapat keluar. Akibatnya, penderita asma akan sukar bernapas. Pernapasannya cepat dan pendek, serta terdapat bunyi desiran. Lalu, kalian tahu nggak teman-teman, apa yang menjadi penyebab asma itu? Nah, asma itu bisa disebabkan oleh faktor genetik. Namun, polusi udara juga memiliki peran sebagai penyebab asma. Terkadang kita merasa bahwa polusi udara itu sepele. Padahal, polusi udara itu menyebabkan penyakit bagi manusia. Salah satunya yaitu asma. Salah satu contoh, seperti yang kita ketahui, polusi udara di Jakarta beberapa bulan terakhir ini tidak baik-baik saja.
Maka berikut ini mari kita dengarkan bagaimana kondisi polusi udara di Jakarta. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Lalu, bagaimana pencegahan yang bisa kita lakukan? Dasarnya pengendalian asma adalah pengobatan. Ada dua jenis pengobatan asma, pereda dan pengendalian. Pereda sering diberikan melalui inhaler, memberikan bantuan cepat dari gejala asma dengan segera membuka saluran napas. Pengendalian diminum setiap hari sesuai resep, mempertahankan berat badan yang sehat, memakan makanan yang seimbang, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup dapat berkontribusi mengontrol asma. Meskipun pengelola asma adalah penting, namun mencegah perkembangannya sejak awal sangat penting. Salah satu langkah paling berdampak yang dapat kita ambil adalah meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi udara dari kendaraan dan kegiatan industri. Kemudian menciptakan lingkungan dalam ruangan yang lebih sehat, mengurangi paparan alergi seperti tungau, debu, bulu hewan pemeliharaan, dan jamur. Membersihkan dan menyedot debu secara teratur, menggunakan penutup tungau di tempat tidur dan mengontrol tingkat kelembapan dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih ramah asma. Cukup sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Bye-bye, terima kasih.